Assalamualaikum, para pecinta jejak beksi yang budiman. Kali ini jejak beksi akan mengulas silat bongkot, main pukul khas Betawi yang kian terkikis oleh perkembangan zaman. Bagaimana nasibnya kelak? Biarlah waktu yang menjawab. Hanya, jangan sampai anak Betawi nanti tidak kenal lagi dengan main pukul Betawi yang satu ini. Biar tidak makin penasaran, simak deh ulasan berikut ini. Main pukulan Betawi pernah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Terbukti, dengan banyaknya ragam jenis aliran silat di tanah Betawi. Meski begitu, tak berarti eksis diturunkan hingga saat ini. Beberapa main pukulan nyaris bernasib di ujung tanduk. Salah satunya yaitu main pukulan bongkot. Secara etimologi, bongkot berasal dari penyebutan orang Betawi pinggiran terhadap batang pohon bagian bawah. Main pukulan ini awalnya diperkenalkan oleh dua orang, yakni Kasim dan Nausin di Kampung Dukuh, Kramat Jati. Dua orang ini awalnya belajar main pukulan pada orang tua, seorang perempuan bernama Nini Sera. Menukil main pukulan pencak silat khas Betawi karangan G.J. Nawi, bahwa sejak awal ada perbedaan pola pengajaran antara Ki Kasim dan Ki Nausin. Adapun ajaran Ki Nausin ingin mengajarkan mainannya hanya pada segelintir orang. Hal ini merupakan prinsipnya agar murid yang terpilih benar-benar siap secara lahir batin. Salah satu murid mereka yaitu Ki Ahmad yang juga mengamanatkan prinsip tersebut hingga diturunkan pada Kong Haji Buashim. Berbeda halnya dengan Ki Nausin, Ki Kasim lebih bersifat terbuka dan toleran. Ia akan bersedia menurunkan mainannya asal murid-muridnya belajar sungguh-sungguh. Beberapa muridnya yang terkenal diantaranya Sabeni, Jemi, Nahali, dan Hasan. Awalnya, Ki Nausin dan Ki Kasim menurunkan ilmu main pukulnya di sekitar Kramat Jati, seperti Pasar Rebo, Kampung Makassar, sebagian Condet dan Cililitan. Kendati demikian, menolak terkikis. Beginilah riwayat main pukulan bongkot. Main pukulan ini sempat berjaya di tahun 50-60-an di Kramat Jati dan sekitarnya. Namun, tak berselang lama main pukulan ini kembali terkikis. Ini tak lain adanya jenis aliran lain, yakni cingkrik yang dibawa oleh Kong Haji Buashim ke Kramat Jati. Suatu ketika Kong Haji Buashim bertemu dengan Kong Ayar, pendekar cingkrik di Karet, Tanah Abang. Atas hasilnya menimba ilmu dengan Kong Sinan, ia berhasil membawa mainan ini ke Kramat Jati. Ciri khas dan jurus, main pukulan bongkot memiliki ciri umum berupa kuda-kuda yang rendah, tumpuan berat pada badan kaki kiri sebagai pancer dan kaki kanan berpindah-pindah. Menariknya, teknik pukulan langkahnya lebih ke pola kedut atau pukul tarik, seolah menipu lawan. Ciri khasnya yang menjadi andalan mainan ini, yaitu pada besetan pangkal lengan yang memakai istilah godot. Jurus pada main pukulan bongkot, rata-rata menitik beratkan pada pola langkah yang dapat disesuaikan dengan pertarungan. Terdapat 3 langkah jurus, yakni langkah 5, langkah 4, langkah 3. Ketiganya mengacu pada langkah 4 ke 5 pancer atau langkah tandes. Sahabat jejak beksi tercinta, itulah kisah silat bongkot yang jejak beksi kutip dari senibudayabetawi.com. Mudah-mudahan kita bisa melestarikan dan mengembangkan silat asli Betawi tersebut. Wassalam.